Halo teman-teman seni rupa dimanapun Anda berada, salam budaya. Kembali bersama Nita di Asosiasi Galeri Seni Rupa program IG Live. Kali ini kita sedikit membahas tentang karya-karya yang ada di pameran Ray of Hope atau Sinar Harapan yang kemarin diadakan pada tanggal 12 Desember yang merupakan program dari aksi. Sambil kita tunggu beberapa teman join. Oke. Pada kesempatan ini aksi mempersembahkan ada 2 galeri yang akan membahas beberapa karya yang ada di pameran tersebut, yaitu Puri Art Gallery dan Andis Gallery. Sambil kita jalan. Oke. Nah, nanti dari Puri Art Gallery ada Bu Sasha Tranggono yang akan berpartisipasi pada malam ini, dan dari Andis Gallery diwakilkan oleh Pak Hardiman. Halo teman-teman aksi semua yang udah join. Sebentar, kita tunggu Pak Hardiman dan Bu Sasha untuk join ya. Thank you for joining. Jadi program aksi IG Live ini merupakan program aksi di mana di setiap minggunya nanti kita akan menampilkan 2 galeri untuk berdiskusi atau berbincang-bincang mengenai karya-karya yang ditampilkan pada pameran Ray of Hope. Jadi buat teman-teman yang belum nonton atau belum melihat virtual exhibition-nya, bisa juga nonton atau login nanti di IG asosiasi _galeri_seni rupa _Indo. Nanti diklik di bio-nya, di situ bisa langsung masuk ke pameran Kunstmatrix kita, yaitu pameran virtual Ray of Hope. Oke, sambil kita tunggu, mungkin halo Distri, halo Shirley, ada beberapa teman yang sudah masuk. Halo Bu Inge. Oke, sambil jalan, saya di sini mewakili dari Puri Art Gallery. Pada saat pameran Ray of Hope kemarin, kita menampilkan ada 3 karya. Oke, karya yang pertama adalah, nah mudah-mudahan teman-teman lihat ya, karya tersebut adalah karya dari Joni Ramlan yang berukuran 120 x 150 dengan tema Song of Nature dengan media acrylic on canvas. Di sini Joni banyak menggambarkan drawing kecilnya ya, masih menampilkan drawing kecilnya dan juga impressionis detail karya yang memainkan komposisi warna juga. Jadi dia banyak menggunakan objek-objek untuk bercerita dan menyampaikan pesan seperti di karya ini. Di karya Song of Nature ini Joni menampilkan bahwa di masa pandemi kemarin kembali ke alam, pesan dari Joni. Jadi banyak dari kita itu yang sepertinya ditarik untuk kembali ke alam. Dan juga di masa pandemi, pada saat orang gak bisa keluar, otomatis kita balik lagi bermeditasi, balik ke alam nature lagi gitu ya. Jadi itu pesan-pesan yang ingin ditampilkan Joni. Nah, berikutnya dari Puri Art Gallery kita juga menampilkan karya dari Roka Radipa. Roka Radipa adalah seniman yang berdomisili di Jogja. Karya yang saya tampilkan adalah karya kalau bahasa Indonesianya Kijang Kencana, tapi di situ ditulisnya Golden Deer, yaitu karya 2019 ukuran 100 x 180 yang terbuat dari brush etching. Sebetulnya di sini si Roka menceritakan tentang intuisi atau inisiasi, seperti ketika bayi yang baru lahir diletakkan di dada sang ibu, secara alami dia akan mencari puting susu ibu. Nah, itu adalah intuisi pertama dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Seiring waktu berjalan, keinginan tersebut berubah menjadi kebutuhan.
kebutuhan akan rasa aman, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Sedangkan setelah kebutuhan itu ada, akhirnya menjadi sebuah obsesi. Obsesi yang ditentukan dengan target dan angka. Seperti di cerita Kijang Kencana ini. Kalau kita familiar dengan cerita Rama Sinta, di situ pada si Sita melihat Kijang Kencana yang sangat indah itu, dia minta ke Rama ya untuk ditangkapkan gitu. Nah, secara tidak langsung sebetulnya Sinta telah memanipulasi Rama untuk mendapatkan Kijang Kencana tersebut, yang tidak lain adalah wujud sebuah obsesi atau sebuah hasrat Sinta untuk memiliki. Nah, ada tantangan, ada permainan, ada harga diri. Pada saat Rama mengejar Kijang tersebut, ini juga sebuah kalau menurut Roka sebetulnya ini adalah sebuah anugerah dari kehidupan itu sendiri sebetulnya. Ada beberapa teman udah join, Bu Marta, Mas Bambang, Mbak Citra. Halo. Mudah-mudahan suara saya kelihatan dan video saya kelihatan jelas ya. Kayaknya semua oke. Teman-teman bisa lihat gambar yang saya tampilin nggak? Hai, takutnya ada yang nggak bisa. Ini tadi ada yang WA. Kayaknya semua oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Karya yang berikut. Oh, thank you Mbak Dita. Thank you Shirley. Oke, karya yang berikut adalah karya dari Bu Sasha Tranggono. Sebelum saya sapa Bu Sasha, saya mungkin kasih introduction sedikit. Bu Sasha ini spesial sekali, lahirnya pada tanggal 25 Desember. Nah, kali ini yang kita ingin tampilkan adalah karya Lasaper dari seri wayang yang ditampilkan. Nah, di seri wayang ini ada beberapa seri yang sebetulnya Bu Sasha buat. Nah, untuk ceritanya, oke, kita panggil Bu Sasha dulu deh ya. Sambil panggil sebentar, saya coba panggil. Oh iya, pameran terakhir Bu Sasha kemarin di Galeri Nasional. Dan juga Bu Sasha udah beberapa kali pameran di dalam maupun di luar negeri. Bu Sasha kayaknya udah masuk. Halo Bu, ntar aku send request. Oke, Pak Ardiman juga udah masuk. Tunggu dulu ya. Jadi sesi kita kali ini akan dibagi dua. Bu Sasha dulu, nanti sambung ke Pak Hardiman. Halo Ibu. Halo, selamat malam. Selamat Anita. malam. Lihat Waduh. backgroundnya. Backgroundnya cantik ya. Gila. Backgroundnya cakep banget. Ini Bu Sasha lagi udah berapa lama Bu mengungsi ke Singapura dia? Sejak Maret hitung berapa ya? Sejak Maret ya. 9 bulan. Udah 9 bulan. Bu, kita dari aksi kan kemarin udah pameran, udah ada opening pameran. Nah, sekarang kita lagi mau bahas karya. Nah, sebelum itu boleh deh cerita sedikit, mungkin ada yang belum kenal Bu Sasha. Udah berapa lama sih udah berapa lama berkarya sebetulnya? Jadi student gadungan sih. Tahun 89 I think. Iya, 89. Waktu itu saya masih ambil S2 di Erasmus. Jadi itu Rotterdam, Belanda kan pusatnya seni. Jadi kebetulan ketemu seorang tante dokter gigi yang juga hobi ngelukis. Saya dibawa ke galeri atau juga dibawa dia ke sanggar. Begitu ngelihat semuanya, saya pikir wow, ini oasis. Jadi kenapa saya sekolah susah-susah engineering? Oh gitu dari dulu. Akhirnya berubah profesi ya. Itu dia. Tapi nggak pernah nyesel untuk buktiin sama orang tua. I did what you asked me to do. Gitu. Bahwa sekolahnya selesai tapi profesinya berubah menjadi seorang seniman gitu ya. Berarti
lebih dari 30 tahun ya. Kalau dari tahun 89 tuh udah lebih dari 30 tahun loh. Lumayan, Hmm. lumayan. Jadi saya tuh kalau ada waktu, karena waktu semester keempat kan udah kerja ya di Densu. Jadi pulang jam 5 sore nganggur. Nah, kebetulan masuk sanggar-sanggar itu. Hmm. Begitu ceritanya. Boleh tahu nggak kenapa pilih wayang untuk Oh, tema yang terakhir? itu kecelakaan. Uh, saya dihukum sama guru saya namanya Pak Beni Setiawan karena ya begitulah, terlambat mengantar anak sekolah, terus dia gemes, dan kebetulan di rumah saya ada banyak wayang antik. Nah, Hmm. dia kasih tugas dan dalam 2 jam saya selesaikan, saya tanda tanganin, dan dia bilang ini belum selesai Sasha gitu. Saya bilang yang seniman saya Pak, gitu kan. Marah dia, tapi saya backgroundnya belum selesai Sasha, sudah Pak. Dan lukisan itu akhirnya masuk Jakarta Post, dan di akhir hayatnya saya ketemu beliau. Beliau baru meninggal tahun yang lalu, dan memang saya murid kesayangan yang paling nakal, ya nggak pernah nurut. Tapi katanya sih berhasil, dan dia nggak pernah muji di depan saya, tapi kata orang-orang sih dia paling bangga sama saya. Senang aja. Jadi Iya, ide awalnya karena banyak wayang itu di rumah ya. Lagian juga menampilkan sisi Indonesia kan. iya, saya jadi giat Mm-mm. apa ya, menggali wayang dan menggali batik sampai akhirnya ngedesain batik deh. Jadi di setiap Hmm. wayang itu kain-kainnya berbeda ya. Oke, Nah di itu, setiap karya wayang dengan batik patternnya pun berbeda-beda ya. yes, ya. Saya pelajari juga siapa, apa yang di sekitar saya atau yang lagi benar-benar uh, bikin saya kepikiran. Jadi misalnya, oh warna merah itu, kalau gitu warna merah itu padu padan sama ini. Jadi mungkin motifnya lasem aja ya, atau motifnya Cirebonan. Jadi tergantung ya, tergantung moodku, tergantung juga sikon. Ya, Hmm. Nah, bagaimana dengan tema yang Last Supper kemarin ini? Last Supper ini kan yang kita pamerkan. Ah, Last ya, Supper ini yang kita pamerkan sebetulnya dengan tema yang kita angkat malam ini kan tema apropriasi yang ya, digagas oleh Pak Hardiman. ya. Dengan tema wayang dan Last Supper gitu. Last Supper adalah tanggung jawab dari, ada Ibu Citra nggak di situ? Belum masuk. Ya, Ibu Citra dan Pak Jongkut tuh memang ketika mereka tahu saya ambil sekolah lagi teologi, Mm-mm. mereka nantangin saya, kamu ambil sekolah teologi berarti harus berani gambar Yesus. Hah? Ya, terus publisher saya Pak Lance Bramantyo memperkenalkan saya dengan Pak George Churchill, Pak Greg Churchill, dan di situ saya lihat koleksi Pak Greg yang ada 7.000 wayang, Hmm. ada wayang Yesus, yaitu wayang Wahyu, dan akhirnya saya berani ya, berani banget. Butuh waktu 6 bulan untuk menggumuli perasaan saya yang takut, gambar Tuhan Yesus takut, terus akhirnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam waktu mungkin 2 tahun ya. Dalam proses berkaryanya 2 tahun ya, 2015 menggarap. sampai yang berani 2018 ya, ya gitu. Oke, dari 2015 sampai 18 itu proses pencarian wayang dengan tema Last Supper gitu ya. Jadi memang nggak gampang kan untuk menuangkan. Dan kebetulan kan tema akhir tahun ini juga berdekatan dengan Natal kepada umat Iya, Kristen. Teman-teman mungkin yang Kristiani kan bisa menikmati karya-karya ya, Last Supper gitu ya. yes, yes, Nah, Mbak Sasha, kalau aku yes. lihat karya-karya yang di Last Supper ataupun wayang itu kan beberapa
hampir semua dibuat dalam media watercolor on canvas. Cat air on paper. Sorry, watercolor on paper, cat air Yes. on paper. Iya. Aquarel on papir ya. Ada reason tertentu nggak? Karena kan biasanya on canvas gitu ya. Saya Dengan menemukan kenyamanan, iya itu. Tapi memang ada sejarahnya kan. Sebelum anak saya ikut saya melukis, saya memang biasa dengan cat minyak. Tetapi setelah Nicholas ikut-ikutan menggambar, dia kan cium-cium tuh cat minyak. Terus dia doodling di dinding. Nah, ayahnya marahlah. Di ultimatum, semua Rembrandt mau saya buang kalau kamu nggak cari media yang aman. Begitulah akhirnya saya mentok dengan cat air. Dan saya happy dengan cat air di kertas. Saya rasa lebih nyaman, lebih bisa detail. I can do detail my batik. Saya coba juga gara-gara Mas Nadi Gallery itu nyoba. Jadi saya sebetulnya juga sebelum berangkat Singapura saya main-main dengan cat akrilik, tapi kok belepotan ya. Nah, tapi belum nanti one day kalau saya pede saya pamerkan. Not happy. belum ketemu gitu ya idenya. Koneksi dan mungkin irama, ritmenya dan beda beda banget feelingnya. ya. Beda media, beda karakter lah. Iya. Nanti pemirsa Dan marah. memang dan memang karya-karya yang dicat air detail dan warnanya pembaurannya sangat bagus ya. Terima kasih. Ya. Ininya. Ya. Nah, terakhir nih, karena ada beberapa saat yang saya harus switch ke Pak Hardiman nanti. Ya. Ada pesan nggak di masa-masa Natal ini? Pesan Natal apa yang ingin disampaikan? Misalkan pesan Natal adalah kasih ya. Terus Tuhan sangat mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan, untuk mereka yang percaya akan menjadi selamat. Itu pesan Natalnya. Dan juga Yesus kan juga bukan punyanya orang Kristen ya, dia juru selamatnya dunia ini. Jadi di bangsa-bangsa, kebetulan saya orang Jawa dan paham banget tentang wayang dan batik, jadi it's my blessing aja bisa menerjemahkan The Last Supper ke dalam wayang. That was I think a breakthrough ya. Dan happy banget bisa mempersembahkan wayang untuk doain aja bisa nembus Italy ya. Doain aja. Bisa sampai Vatikan. Iya. Terima kasih. Yang kemarin di Portugal sih, yang di Portugal juga mereka amazed. Jadi heboh sekali tuh Portugal. Bisa ya wayang. Jadi puji Tuhan deh. Terima kasih. Karena dengan tema keindonesiaan akhirnya bisa mendunia ya, meskipun dengan tema Last Supper itu kan hampir di seluruh dunia udah paling tidak tahu mengenai Last Supper, tapi dibuat dengan subjek wayang yang mungkin nggak semua belahan dunia tahu gitu mengenai wayang. Itu salah satu sebetulnya cara untuk introducing Indonesia gitu ya. Exactly. Jadi doain aja agar pandemi ini berlalu supaya wayang bisa diboyong ke Moskow, ke Oslo, bisa keluar ke Rotterdam, Jepang dan Kolombia. Ya, bawa wayang. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Sasya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya tutup Bu Sasya dulu supaya kita bisa beralih ke Pak Hardiman. Thank you Bu. Sami-sami. Bye. Bye. Oke, teman-teman yang tadi udah sempat ngedengerin Bu Sasya, berikut adalah karya Bu Sasya yang lagi dipamerkan di acara virtual Ray of Hope.
Nah, untuk selanjutnya, karena IG ini terbatas di 1 jam saja, semoga saya masih on track, bisa mengcover di 2 galeri ini. Untuk karya yang berikutnya adalah karya-karya dari Andis Galeri. Yang pertama adalah karya dari Adi Gunawan, yang mungkin udah nggak asing lagi, dengan ukuran 80 kali 65 kali 65 dengan bahan bronze. Yang berjudul Raja Damai. Dan yang karya berikutnya yang akan dibahas adalah karya dari Saiful Rahman. Masih dengan tema Last Supper dengan ukuran 170 kali 3 meter dengan media akrilik on canvas. Nah, mudah-mudahan Pak Hardiman udah di sini. Saya coba invite dulu. Oke, Pak Hardiman udah ada. Kita tunggu dulu supaya Pak Hardimannya bisa masuk. Oke. Buat teman-teman yang baru join, kalau mau lihat pameran Ray of Hope virtualnya masih ada sampai tanggal 20 Januari nanti, bisa klik di bio Asosiasi Galeri Seni Rupa Indo. Buat kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan melalui kolom chat atau melalui kolom question juga boleh. Kita tunggu Pak Hardiman. Selamat malam Pak Hardiman. Selamat malam Mbak Ayu. Malam. Pak Hardiman videonya kebalik, boleh nggak diputer Oh, dulu? iya. Sebentar. Iya. Nah, ya. Dulu, sebentar. Iya. Nggak apa-apa Pak, kita saya tunggu. pegang aja. Iya. Oke. Nah, mungkin udah nggak asing lagi sama Pak Hardiman. Pak Hardiman, yuk kita bahas mengenai karya-karya Sasha dan Saiful yang mana meminjam tema apropriasi dengan. Baik. Saya pertama mungkin akan menyampaikan pembahasan tentang apropriasi dulu. Habis itu nanti akan masuk ke karya Saiful, juga karya Bu Sasha, dan kemudian masuk juga karya Adi Gunawan, karena Adi Gunawan juga sama-sama mengapropriasi. Baik, selamat malam hadirin sekalian. Apropriasi bisa dimaknai sebagai mengadopsi atau meminjam atau mendaur ulang sebuah aspek atau sampel atau seluruh budaya visual. Apropriasi dalam ruang lingkup budaya kontemporer bisa juga dimaknai sebagai mencuri dalam tanda petik dengan kesadaran. Apropriasi juga bermakna sebagai seni dengan praktik atau teknik pengerjaan mengulang gambar atau gaya yang terkandung dalam karya seni sebelumnya. Digunakan dalam rangka memprovokasi, mengevaluasi ulang, mengkritisi dan menghadirkan mereka dalam konteks yang baru atau menentang pengertian tentang kreativitas individu atau otesitas dalam seni. Para seniman meminjam gambar, suara, benda, bentuk, atau gaya dari sejarah seni atau hasil lain buatan budaya visual. Itu adalah konsep tentang apresiasi. Kemudian apresiasi memiliki konsekuensi yang tak luput dari kontradiksi karena ia banyak mentransformasi citra simbolik materi sejarah atau masa lalu dalam kanvasnya. Konsekuensinya adalah ketika seorang pelukis misalnya tengah mengkonstruksi kembali kepingan-kepingan sejarah tersebut menjadi bangunan baru, seringkali ulang-alik pembacaan dari masa kini ke masa lalu yang dilakukan oleh pemirsanya atau penikmatnya melahirkan banyak interpretasi. Sebagai contoh misalnya kita ambil apropriasi tertua di Indonesia yang dilakukan oleh pelukis Raden Saleh.
dia punya lukisan judulnya Banjir di Jawa, dibuat tahun 1962, yang mengapropriasi Rakit Medusa karya Gary Kaut yang dibuat tahun 1818. Banjir di Jawa disadari atas realitas banjir di Banyumas yang dicatat oleh William Barrington pada tahun 1862 yang pernah mengadakan perjalanan di Jawa. Dalam perjalanan itu ia juga ke Banyumas, Kubu, dan seterusnya dan sekitarnya. Ia menyaksikan betapa banjir besar telah terjadi di Banyumas dan mengakibatkan kerusakan dan kehidupan yang susah bagi warganya. Pada tahun sebelumnya di Banyumas juga dilanda banjir besar selama 4 hari 4 malam. Rentetan banjir itu tentu saja membuat wilayah ini semakin parah menerima akibatnya. Dalam perjalanan di Jawa, William mampir ke Galeri Raden Saleh. Ia menemui Raden Saleh sedang menyelesaikan lukisan banjir yang menakutkan yang melanda pedalaman Jawa pada tahun-tahun yang telah berlalu. Lukisan ini kemudian diberi judul Watersnood of Midden-Java. Saya kurang tahu cara bacanya di bahasa Belanda, yang kadang disebut juga sebagai Overstraying of Java. Terlihat dalam tulisan itu adalah adegan seorang wedana yang melambaikan tangan seolah minta bantuan. Di dekatnya seorang laki-laki dengan memandang mata penuh ketakutan dan seorang perempuan tua memeluk erat leher putranya yang telah berenang dengan beban yang sangat berharga menuju tempat yang lebih aman untuk sementara. Terlihat pula seorang ibu kehilangan seluruh ingatannya akibat bahaya di sekitarnya dalam keadaan merenungi bayinya yang ia peluk erat, seolah berharap bahwa kehangatan akan membangkitkan kehidupan yang masih ada harapan. Banjir di Jawa dan Rakit Medusa ini menginspirasi pelukis Cusin Setiadikara, Bali, pada tahun 2015 untuk membuat lukisan yang kemudian diberi judul Melawan Bencana, ukuran 200 x 260. Merepren lukisan itu, Cusin membaca realitas sosial masyarakat Indonesia yang pada saat ada bencana masih ada sikap gotong royong. Dalam lukisan tersebut nampak sejumlah laki-laki bahu-membahu memberikan pertolongan kepada seorang wanita yang menderita sakit dalam tanduk. Ada pesan Pieta dalam lukisan Cusin ini. Pieta dalam lukisan Cusin dan Kira-kira saat dia membuat lukisan ini, dia membuat politik statement bahwa dia adalah anti monarki dan anti king yang pada saat itu, dia anti monarki dan anti king yang pada saat itu sedang terjadi tragedi Rape of Medusa, sedang di bawah pimpinan sistem monarki yang diktator. Kemudian apropriasi nampaknya menjadi pusat perhatian bagi banyak perupa Indonesia. Sejarah mencatat dari zaman Raden Saleh hingga seniman kontemporer hari ini saling memperlihatkan kepiawaian teknis, konsep dan segala ihwal yang bertalian dengan dunia penciptaan. Ada seniman yang mengapropriasi seluruhnya sumber acuan, media, dan teknik. Ada yang mengubah dimensi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi atau kebalikannya. Ada yang mengubah media dari cat minyak ke bubur misalnya. Ada juga sebagian atau leksia dari sumber acuan, untuk pernyataan tertentu. Bahkan ada juga apropriasi yang meledek atau menyindir apropriasi. Lihat misalnya karya Asmujo, Jono Rianto. Kemudian kalau kita melihat karya Saiful, dalam pameran di Akse ini sejumlah perupa juga melakukan pendekatan penciptaan melalui apropriasi. Saiful Rahman dengan Last Supper
Akrilik pada kanvas tahun 2020. Lukisan ini jelas mengapresiasi Last Supper-nya Leonardo da Vinci. Lukisan Da Vinci ini merupakan salah satu lukisan paling terkenal di dunia. Karya ini diduga telah dibuat sekitar tahun 1495 sampai 1496 dan dipesan atas bagian dari rencana renovasi gereja dan bangunan konvensinya untuk penyokong Leonardo, yaitu Ludovico Sforza. Lukisan ini menggambarkan suasana perjamuan terakhir Yesus dengan para rasulnya. Sementara itu, menilik konsep Saiful dalam laku apropriasi ini bisa ditarik garis hubung antara subjek mater dengan konsep penciptaannya. Saiful sendiri mengaku bahwa ia kagum dan suka pada orang-orang besar. Karenanya ia selalu menghadirkan pokok bahasa atau subjek mater tentang orang-orang besar. Tapi kata Saiful pula, orang besar itu tak ada artinya jika tidak didukung atau tidak disokong oleh orang-orang kecil. Karena itulah, dalam eksekusi visualnya, orang besar itu dibentuk oleh sekumpulan orang-orang kecil yang identitasnya seragam. Membaca teks visual dalam lukisan Saiful, ingatan kita langsung terkunci pada perilaku sosial kumpulan orang dalam kerumunan, kesatuan atau massa. Orang-orang dalam kondisi sosial semacam ini adalah gambaran tentang orang kecil yang secara individu mereka nyaris tak bermakna karena tak memiliki nilai atau kekuatan individu pada dirinya. Akan tetapi ketika individu ini disatukan dalam satu gamitan, kelompok, grup, atau massa, maka mereka memiliki kekuatan. Kekuatan tersebut dalam lukisan Saiful ini diperlihatkan melalui konfigurasi sejumlah orang tak beridentitas, kecuali keseragamannya dengan yang lain, yang membentuk figur profil seseorang, orang ternama dalam format yang lebih besar. Pada posisi inilah orang-orang kecil dalam gamitan itu pada akhirnya secara konfiguratif membentuk sesuatu, dan sesuatu itu adalah gambaran profil tokoh tertentu yang secara publik telah atau sedang menjadi besar. Dalam lukisan Saiful ini secara sederhana dapat terbaca jika kita berdiri di depan lukisan itu dengan jarak yang cukup dekat. Kita hanya dapat melihat sekumpulan orang dengan baju dan identitas yang hampir seragam, sedang melakukan aktivitas individunya, misalnya berjalan, duduk berdiri, atau kegiatan fisik lainnya. Hanya itu. Tetapi jika kita memandang lukisan tersebut dengan jarak yang cukup jauh, maka konfigurasi orang-orang tersebut ternyata membentuk image tertentu, wajah orang misalnya. Dan dalam pameran aksi ini, Saiful mengapresiasi Last Supper-nya Leonardo da Vinci. Mata kita dikejutkan oleh eksekusi visual Saiful ini. Sejalan dengan itu, ingatan kita pun menyurut ke belakang, menjejaki lukisan aslinya. Proses ulang-alik seperti ini memberi nilai lebih pada lukisan ini, karena ingatan kita telah dipaksa ulang-alik untuk bekerja pada dua sumber, masa lalu dan masa kini. Serupa ini juga diperlihatkan oleh Sasa Trenggono, yang menarik bahwa lukisan Sasa ini sungguh sanggup mengalihkan setting tempat dan waktu Last Supper, tempat dan budaya dari Eropa pada karya Leonardo da Vinci menjadi Indonesia pada karya Sasa. Ini ditegaskan oleh tokoh-tokoh wayang yang terbaca sebagai Indonesia. Begitu juga dengan waktu, lukisan menjadi kini karena media saat air dan busana wayang yang memperlihatkan ke masa kiniannya. Sasa dengan demikian seperti juga Saiful, dia membuat garis waktu hari ini ke masa lalu pada periode Leonardo dan Da Vinci ya. Keindonesiaan Sasa terlihat dari peminjaman objek-objek wayang golek yang dihadirkan sebagai bagian dari elemen Last Supper ya.
wayang golek ini siapa, tokohnya siapa itu tidak penting, tetapi secara keseluruhan wayang golek dari pengadegannya, dari sifat karakteristik dekoratifnya sudah sangat memperlihatkan keindonesiaannya. Dengan begitu, Last Supper bagi saya, bagi Sasa adalah garis waktu masa kini Indonesia yang membentang ke belakang ke masa lalu Leonardo da Vinci itu. Kemudian saya akan masuk ke karya Adi Gunawan. Sementara itu Adi Gunawan menawarkan hal lain. Karya tiga dimensinya memikat kita karena pengaturan proporsi dan anatomi tubuh manusia dan hewan dengan pendekatan jenaka. Dalam konsep umum dan universal, tubuh manusia, terutama perempuan, dicitrakan sebagai yang kurus, lembut, berambut lurus. Itulah cantik dalam konstruksi budaya pop hari ini. Konstruksi cantik yang dihembuskan oleh media massa dan praktik gaya hidup masa kini lama-kelamaan karena secara menerus dikonstruksi dalam beragam media pada akhirnya akan dianggap sebagai kebenaran. Dan pada hal tertentu dan tentu saja perempuan maupun laki-laki meyakini kebenaran ini yang selanjutnya mengikat menjadi semacam ideologi di kepala mereka. Setidaknya ideologi tentang kebertubuhan yang bertalian dengan estetika. Melihat hal ini, Adi Gunawan tidak percaya terhadap arus utama ini. Adi melakukan semacam dekonstruksi terhadap budaya ini. Ia mengubah tubuh perempuan itu pada bentuk dan citra yang berlawanan dengan mainstream. Dibuatlah patung tubuh perempuan yang gemuk, rambut kribo, dan kegempalan-kegempalan lainnya. Dalam format sepelukan tubuh, patung itu ternyata menarik. Cantik, kata Adi. Adi terus berproduksi, membaca ulang tentang kegempalan. Lahirlah kemudian tubuh laki-laki juga beragam tubuh binatang dengan kegempalannya masing-masing. Dalam pameran ini, Adi menghadirkan patung dengan titel yang kuasa, dibuat dari perunggu. Tubuh gempal dalam presentasi mengapung melahirkan kontradiktif. Tarik-menarik antara kesan berat karena gempa dan kesan ringan karena mengapung. Patung ini didisplay pada dinding yang mengesankan melayang seperti terbang. Perasaan kita dimainkan oleh kontradiktif ini, sebuah estetika yang berbeda. Adi Gunawan dalam proses melahirkan patung ini terinspirasi oleh gambar ilustrasi pada sebuah buku tentang Yesus. Dengan pendekatan ala Adi Gunawan digubahlah dalam format tiga dimensi menjadi berat melayang. Sebuah apropriasi yang menekankan pada sifat memprovokasi dan mendaur ulang teks sebelumnya sebagaimana yang ditegaskan oleh teoretikus Kristepa di atas. Kurang lebih itu hasil pembacaan saya terhadap karya-karya apropriasi yang dipamerkan di AGSI, karya Saiful Rahman, Sasa Tranggono, dan Adi Gunawan. Terima kasih, dikembalikan Mbak, silakan. Terima kasih Pak Ardiman. Iya, jelas sekali ya, mulai dari teori apropriasinya itu sendiri, bagaimana bahwa Raden Saleh pun menggunakan teknik apropriasi dalam karyanya sampai Cusin, dan juga hingga saat ini Sasha, Saiful maupun Adi menggunakan teknik apropriasi itu dengan karya mereka masing-masing gitu ya. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa apropriasi adalah meminjam secara sadar atau mencuri secara sadar gitu ya, untuk menjadikan karya yang baru dengan tema yang sesuai dengan perupa itu sendiri, berarti gitu ya, untuk kesimpulan dari tema apropriasi itu sendiri ya, Pak Ardiman. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan pembahasan kali ini, karena memang karya-karya yang ditampilkan kebetulan tema Last Supper seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hardiman, bahwa
apa yang dibahas kali ini mengenai apropriasi. Kita sering dengar mengenai apropriasi, tapi mungkin tidak secara jelas diutarakan. Mungkin di sini para teman-teman mungkin bisa mendapat satu informasi tentang apa sih sebetulnya apropriasi itu. Buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat atau di kolom question. Kita masih ada beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan. Kalaupun sebentar, kita sambil lihat chat ya, Pak Ardiman ya. Iya, dilihat. Siapa tahu ada yang bertanya. Halo Pak Ardiman, dari Mbak Citra Sasmita. Halo Mbak Citra. Halo, Kamera. Oke, udah tadi kameranya Pak Ardiman terlalu tinggi kayaknya. Oke, daan. Sementara belum ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Ada dari Bu Ursula, terima kasih buat penjelasannya. Kalau mungkin nggak ada, saya bisa tutup dengan kesimpulan. Saya ingin tampilkan lagi. Oh, sorry, ini ada pertanyaan dari Mbak Citra. Seniman yang melakukan apropriasi, apakah harus mencantumkan seniman yang diapropriasi? Kecuali karyanya dari seniman besar yang pasti sudah kita kenal karyanya. Wow, good question Mbak Citra. Ya. Kira-kira pandangan Pak Ardiman bagaimana ini? Iya, terima kasih Mbak Citra. Ya, ini perkara mencantumkan seniman yang dikutipnya, seniman yang diapropriasinya atau tidak, itu adalah bertalian dengan kesepakatan. Setahu saya sampai saat ini sih belum ada semacam konvensi atau kesepakatan yang mengharuskan mencantumkan nama seniman asalnya yang direferensi gitu kan. Tetapi sebagai etika bisa saja kita mengkonstruksinya sebagai keharusan, sebagai kemestian, sebagai etika lah gitu. Misalnya dengan menyebut sumber pada konsepnya itu kan. Sumber seperti misalnya yang ditulis oleh Adi Gunawan pada konsepnya atau yang ditulis oleh Saiful pada konsepnya, dia menyebutkan sumbernya dari mana dan kenapa itu yang diambil pada konsepnya. Itu adalah untuk memudahkan komunikasi antara seniman dengan apresiannya, saya kira. Manfaatnya adalah apresian dengan mudah akan melakukan dialog antara karya seniman ini dengan karya masa lalunya. Sehingga dengan demikian apresiasi terhadap karya seniman tadi dengan mudah bisa dilakukan oleh para penikmatnya. Saya kira ini adalah kaitannya bukan dengan etika, tapi dengan proses apresiasi supaya mudah. Kalau apresiannya dibiarkan terlunta-lunta, kesana kemari mencari sesuatu di dalam karya ini, mencoba menafsir itu, mencapir ini, tidak dengan disertai pedoman atau petunjuk, maka karya semacam ini bisa menyesatkan pemirsanya ya. Saya kira tidak ada seniman yang berkeinginan supaya pemirsanya tersesat, tidak ya, tetapi supaya pemirsanya tertuju pada keinginan si seniman. Karena itulah etikanya sebaiknya mencantumkan dalam konsepnya. Kalau dalam identitas karya, saya kira agak susah karena hanya menyebut judul, media, ukuran, tahun biasanya itu. Ya. Tapi pada konsep yang dibuat oleh seniman, atau kalau tidak ada konsep ya dituliskan oleh penulis atau oleh kurator dalam katalog, dalam media lainnya, kurang lebih seperti itu mungkin. Ya. Jadi fungsinya, manfaatnya adalah untuk apresiasi yang lurus gitu, supaya tidak tersesat. Ya. Terima kasih Mbak Citra. Ya. Mungkin seperti referensi ya Pak Ardiman berarti ya. Betul, referensi karya yang mana mungkin bisa dicantumkan di tulisan pengantar kuratorial sebelum karya itu dipamerkan. Jadi ada reference untuk para audiens mengenai karya sebelumnya yang meskipun karya itu tidak terkenal ya dari seniman yang besar misalkan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, kita jawab sama-sama nih Pak Ardiman. Yuk, bagaimana jika apropriasi atau meminjam karakter atau simbol-simbol yang sudah mendunia? Misalnya karakter-karakter atau tokoh-tokoh Marvel, Disney, kartun, atau simbol-simbol jargon of famous artists. Karena susah untuk mencari lisensi.
atau hanya cukup mencantumkan judul bahwa karya ini apropriasi? Mungkin ini berkaitan dengan karya-karya kontemporer saat ini ya. Iya, Terima kasih Mas Pras. iya, Mas Pras. Saya kira juga karena apropriasi itu tidak hanya mereferen dari lukisan atau karya seni rupa lainnya, tetapi seluruh budaya visual, bahkan Mm, bunyi misalnya, mm, itu bisa musik, bisa sesuatu, itu bisa juga diapropriasi kan seperti itu. Jadi ya itu tadi karya terkenal, karya milik dunia, milik orang umum, atau seperti yang dibuat oleh Ade Gunawan itu adalah bukan ilustrator terkenal gitu ya. Adi mm, sendiri sampai lupa siapa ilustratornya. Dia pun tidak ada keinginan mencari siapa ilustratornya, karena bagi dia eh, bukan seniman yang terpenting, tapi karyanya yang menginspirasi dia gitu kan, seperti itu. Jadi karya siapapun yang diapropriasi bisa dari lukisan, karya seni rupa lainnya, patung dan lain-lain, tapi mm, seluruh budaya visual bisa diapropriasi gitu ya, seperti itu. Itu tidak mm, tidak masalah orang besar mereka ataupun bukan orang besar gitu. mm. Gitu. Jadi Yang meskipun penting, dengan simbol-simbol atau tokoh-tokoh yang sekarang mm, ini kalau di karya-karya kontemporer kan banyak meminjam tokoh-tokoh Marvel atau Disney atau iya, kartun gitu ya. Jadi iya, sebetulnya em, karya apropriasi itu bisa saja dengan meminjam tokoh-tokoh tersebut ya Pak Ardiman ya. iya betul betul ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi tokoh dalam budaya populer hari ini diapropriasi atau Ya. dikutip sebagian atau fleksiannya saja sebagian Mm-mm, dimasukkan ke dalam karya kita untuk pernyataan tertentu, yaitu adalah hal biasa dalam penciptaan seni rupa kontemporer. mm. Demikian. Ya, oke. Terima kasih Pak Ardiman. Dari Mbak Citra juga bilang terima kasih, setuju dengan etika berkarya, bahwa memang ada beberapa etika yang tidak tertulis sebetulnya ini ya, kalau misalkan bisa kita cantumkan sebagai reference, apalagi untuk karya-karya yang senimannya kita tidak begitu terkenal istilahnya, bukan seniman besar gitu ya. Ya, Mungkin ada teman-teman lagi yang mau ditanyakan. Kita masih ada 10, kurang lebih 10 menit lagi. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, kalau enggak, mungkin kita akhiri dulu. Pak Adiman, terima kasih. ya, Tema apropriasi ini oke. cukup Ya, ya memberikan banyak informasi juga buat mm, kita. Uh, ya, ya, saya tutup dulu dengan Pak Hardiman. Terima kasih banyak Pak Hardiman. Selamat malam. Terima kasih atas sama-sama. Selamat informasinya. malam. Ya. Terima kasih Pak Za. Iya, iya, iya. Mari. Sebentar, saya tutup Pak Ardiman sementara. Nah, saya ingin tampilkan kembali mungkin buat teman-teman yang baru hadir. Berikut adalah karya dari Sasha Tranggono, seperti yang tadi disebutkan Pak Hardiman, bahwa ini masa kini karya Last Supper yang di-create atau diciptakan oleh Sasha dengan meminjam apropriasi dari Leonardo da Vinci dengan pewayangan dan pembatikan yang ditampilkan oleh Sasha. Kalau kita lihat memang uh, tidak bisa di zoom di sini, cuman kita bisa lihat bahwa wayang golek yang sangat kental dengan budaya timur itu disajikan dengan tema Eropa, tema Barat yang sangat terkenal gitu ya, yang sudah mendunia. Begitu pula apropriasi dari Saiful Rahman yang seperti dikatakan Pak Hardiman tadi, bahwa ada orang kecil-kecil yang jadi karya Saiful Rahman ini memang harus dilihat secara detail karena kalau kita lihat secara detail setiap karya atau setiap figur yang kita lihat secara jarak jauh itu terdiri dari kumpulan orang kecil-kecil gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di katalog atau di visit di kita punya pameran untuk melihat detail karya Saiful Rahman tersebut. Memang sangat menarik dan juga yang tadi dikatakan juga bahwa sosok yang besar tidak akan bisa hadir tanpa ada dukungan sosok kecil-kecil tersebut gitu. Nah, kalau kita detailin satu-satu dari figur-figur besar ini, banyak kita lihat nanti banyak figur-figur kecil di dalamnya.
Begitu pula karya terakhir yang tadi sempat dibahas adalah karya dari Adi Gunawan yang mendekonstruksi atau melawan mainstream, di mana kebanyakan orang menggunakan sisi budaya, istilahnya tadi budaya pop ya, yang dibilang Pak Har tadi, dengan figur yang cantik, dengan figur yang kurus, dengan figur yang semuanya itu seperti dilawan oleh Adi dengan menampilkan suatu sosok yang berlawanan dengan apa yang sering ditampilkan di media mungkin ya, dengan sosok yang kekar, dengan bertumbuh besar, dengan rambut yang keriting, tapi juga dalam karya ini meminjam apropriasi dari karya-karya yang lain. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kami ucapkan sudah setia mendengar IG Live ini, dan juga ini adalah salah satu program dari Aksi. Mungkin terakhir yang di tahun ini, nanti di minggu depan kita sudah berganti tahun. Kita akan ada lagi 3 kali sesi lagi mengenai karya-karya yang kita tampilkan dalam pameran Ray of Hope. Nanti tolong saksikan di IG Story aja kapan waktunya. Nanti kita akan bahas 2 galeri di minggu depan dengan tampilan-tampilan karya yang lain lagi. Terima kasih, selamat malam buat teman-teman Kristiani, selamat Natal buat teman-teman yang lain, dan juga kepada seluruh teman-teman seniman, kami mengucapkan selamat tahun baru menyongsong tahun 2021. Semoga tahun depan menjadi lebih baik. Thank you, selamat malam.